Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan kita curahkan sholawat kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Rasulullah. Kali ini saya akan melanjutkan cerita kisah para Nabi yang kita ketahui. Edisi kali ini kita akan menceritakan Nabi yang kelima yaitu Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Mari kita simak ceritanya. Nabi Ibrahim adalah Nabi ke-6 yang lahir pada 2295 sebelum Masehi. Beliau lahir di negara bernama Mosul, di mana Mosul sendiri merupakan negara yang 100% penduduknya melakukan penyembahan terhadap berhala. Bahkan ayah Nabi Ibrahim, Azar ialah tukang pembuat berhala dan masih ada aliran darah dari Sam bin Nuh, anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Suatu malam, sang raja bermimpi bahwa akan ada seorang bayi yang terlahir ke dunia dan bakal meruntuhkan kerajaan yang ia kuasai beserta dengan semau berhala. Ia kemudian menyuruh semua pengawal istana untuk mencari bayi laki-laki yang baru terlahir untuk dibunuh. Nabi Ibrahim merupakan satu di antara nabi yang kisahnya banyak diceritakan dalam Al-Quran. Mulai bagaimana Nabi Ibrahim menemukan Tuhan, melawan kezaliman Raja Namrud, hingga kisahnya dengan kedua anaknya yakni Ismail dan Ishak. Kisah perjalanan selama hidupnya dapat menjadi teladan dan pelajaran berharga untuk umat setelahnya. Berikut penjelasannya. Orang tua Nabi Ibrahim dinukil dari buku karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas, tahun 1448 sampai tahun 1522, berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, menyebutkan bahwa Zar merupakan pamannya. Sedangkan untuk ibunya bernama Layutsa yakni seorang wanita yang menyembunyikan keimanannya. Sebelum kelahiran Nabi Ibrahim, para ahli nujum memberitahukan kepada Raja Namrud bahwa pada tahun 1889 sampai tahun 1956 Masehi akan lahir seorang anak laki-laki yang akan membinasakannya kelak. Oleh sebab itu ia memerintahkan prajurit untuk mencarinya supaya yang diramalkan tidak menjadi kenyataan. Kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Mosul, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala-berhala yang terbuat dari kayu dan batu. Ayah beliau bernama Azar, yang merupakan seorang seniman yang ahli membuat patung-patung tersebut. Beliau juga masih keturunan dari Sam bin Nuh, yang merupakan anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Lantas anak laki-laki yang lahir di tahun itu dibunuh, bahkan para lelaki dilarang menggauli istrinya, bahkan setiap rumah dijaga oleh para pegawai istana. Beberapa waktu setelahnya dukunnya memberitahukan bahwa waktu kelahiran dari pembahasannya kelak sudah sangat dekat. Nabi Ibrahim dilahirkan di Babilonia, yakni bagian selatan dari Mesopotamia, sekarang Irak. Saat itu, kerajaan Babilonia merupakan sebuah kerajaan besar yang diperintah oleh Raja Namrud. Raja Namrud telah memerintah Babilonia selama 400 tahun. Umurnya yang panjang dan lamanya ia berkuasa di Babilonia membuatnya menjadi orang yang sombong. Ketika masa melahirkan sudah dekat, ibu Ibrahim masuk ke dalam gua agar tidak diketahui oleh pengawal kerajaan agar anak yang dikandungnya selamat. Wajah mungilnya saat itu memancarkan cahaya tepat pada keningnya. Saat itulah terjadi berbagai keanehan di wilayah tersebut. Berhala yang mulanya kokoh berdiri, tiba-tiba berjatuhan, balkon gedung Namrud ambruk, dan mahkota jatuh dari kepalanya. Selanjutnya ibu Ibrahim menutup pintu gua untuk melindunginya supaya tidak sampai ditemukan oleh orang-orang yang berniat jahat. Tepatnya 1 minggu setelah di gua, ibu Ibrahim mendapati putranya sedang meminum susu dari ibu jari, sedangkan madu dan keju pada jari lainnya. Setelah itu ditinggalkannya dan kembali lagi tepat 1 tahun. Pertumbuhannya terbilang lebih pesat jika dibandingkan dengan anak seusianya. Setiap bulannya Ibrahim tumbuh layaknya anak berusia 1 tahun. Ketika keluar dari gua ditaksir usianya layaknya anak berusia 12 tahun. Saat itu Ibrahim kecil sedang mencari Tuhannya dengan menafakuri kejadian besar seperti matahari terbit, gunung, laut, dan sebagainya. Sesaat setelah keluarnya dari gua, Ibrahim berusaha mencari Tuhannya dengan berbagai cara. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran yang terdapat pada beberapa surah khusus. Tujuannya adalah sebagai rekam jejak dan pelajaran bagi manusia agar mengetahui seberapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja saat pencariannya, Ibrahim menemukan fakta bahwa yang ia anggap besar tidak bertahan lama dan pada saat itu muncul anggapan jika ada lebih berkuasa.
Dalam ayat Al-Quran disebutkan, sesungguhnya jika Tuhan tidak memberikan petunjuk, maka aku termasuk orang sesat. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang anak yang cerdas dan berakal sehat sejak kecil. Beliau selalu bertanya-tanya tentang patung-patung yang dibuat oleh ayahnya dan disembah oleh kaumnya. Beliau tidak percaya bahwa patung-patung itu dapat memberi manfaat atau mudarat kepada manusia. Beliau juga tidak percaya bahwa Raja Namrud adalah Tuhan, karena ia hanya seorang manusia biasa. Semasa remaja, Ibrahim sering bertanya kepada ayahnya mengenai Tuhan yang sesungguhnya. Pada saat itu ia menyadari kesia-siaan adanya patung. Oleh sebab itu keinginan untuk menyadarkan kaumnya semakin kuat dan akhirnya mengambil jalan untuk berdakwah. Sewaktu mendapati ayahnya tidak mau meninggalkan menyembah berhala, kesedihan menghampiri dirinya. Meski sudah mengingatkannya secara berulang, namun ternyata pendiriannya sangat kukuh. Sampai pada akhirnya, Allah memberikan hukuman untuk orang-orang kafir. Ketika Nabi Ibrahim beranjak dewasa, beliau telah berbaur dengan masyarakat luas. Namun, ketimpangan yang dilihat oleh Nabi Ibrahim. Salah satu ketimpangan itu adalah besarnya perhatian masyarakat terhadap patung-patung. Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah memiliki ketetapan hati untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi berhala kemudian memohon kepada Allah agar kepadanya diperlihatkan kemampuannya menghidupkan makhluk hidup yang telah mati. Beliau mulai mencari tahu tentang Tuhan yang sebenarnya, yang menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang dan segala makhluk. Beliau mengamati alam semesta dengan teliti dan mendapati bahwa semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala bersifat fana dan berubah-ubah. Beliau menyadari bahwa Tuhan yang hak adalah satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Beliau mulai menyatakan kebenaran tauhidnya di hadapan ayahnya dan kaumnya. Beliau menasehati mereka agar meninggalkan penyembahan berhala-berhala yang tidak dapat mendengar, melihat, atau bergerak. Beliau juga menantang Raja Namrud untuk membuktikan kekuasaannya sebagai Tuhan. Namun, ayahnya dan kaumnya tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan marah dan mengancamnya. Kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya masih dari buku Kisah Para Nabi terjemah Qohas Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Ibrahim alaihissalam dalam berbagai ayat Al-Quran. Pada surat Maryam ayat 41-48 diceritakan. Ceritakanlah, Nabi Muhammad, kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak pula bermanfaat kepadamu sedikitpun wahai bapakku? Sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu. Ikutilah aku, niscaya aku tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah menyembah setan. Sesungguhnya setan itu sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku takut azab dari Tuhan yang Maha Pemurah menimpamu sehingga engkau menjadi teman setan." Dia, bapaknya, berkata, "Apakah kamu membenci Tuhan-Tuhanku? Wahai Ibrahim, jika tidak berhenti mencela Tuhan yang kusembah, engkau pasti akan kurajam. Tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Dia, Ibrahim, berkata, "Semoga keselamatan bagimu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia maha baik kepadaku. Aku akan menjauh darimu dan apa yang engkau sembah selain Allah. Aku akan berdoa kepada Tuhanku, semoga aku tidak kecewa dengan doaku kepada Tuhanku." Surat Maryam 41-48. Terlihat dari ayat tersebut, ajakan Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya dengan begitu tulus dan lembut. Beliau menggunakan kata-kata persuasi santun tanpa adanya bentakan atau kekerasan dan menyatakan fakta bahwa berhala tidak dapat mendengar maupun melihat, sehingga bagaimana mampu patung itu merupakan Tuhan yang pantas disembah. Beliau bahkan berjanji akan memohonkan ampunan atas ayahnya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika ia mau mengikuti ajaran yang diwahyukan Nabi Ibrahim. Setelah berbagai usaha yang dilakukan oleh Ibrahim subhanahu wa ta'ala, beliau melihat dengan jelas segala penolakan yang dilakukan oleh ayahnya tersebut. Maka jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam surat At-Taubah ayat 114, adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah dia ikrarkan kepadanya. Maka, ketika jelas baginya, Ibrahim, bahwa dia, bapaknya, adalah musuh Allah, dia, Ibrahim, berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim benar-benar seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya juga mengisahkan tentang Ibrahim alaihissalam yang bertemu ayahnya kelak di hari kiamat, tetapi bapaknya itu sudah tidak diberi kesempatan lagi oleh Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan hadits bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibrahim alaihissalam bertemu dengan ayahnya, Azar, pada hari kiamat nanti. Ketika itu wajah Azar tampak hitam berdebu. Lalu Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, bukankah sudah aku katakan kepada ayah, agar ayah tidak menentang aku? Ayahnya menjawab, hari ini aku tidak akan menentangmu. Kemudian Ibrahim alaihissalam berkata, wahai Tuhan, engkau sudah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakan aku pada hari berbangkit. Lalu kehinaan apalagi yang lebih hina daripada keberadaan ayahku yang jauh dariku? Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Hari Bukhari. Nabi Ibrahim kemudian menghancurkan berhala kaum Babilonia. Lalu, Nabi Ibrahim mengalungkan sebuah kapak di berhala yang paling besar. Akibat perbuatannya Nabi Ibrahim pun diadili. Namun, beliau mengatakan bahwa patung yang berkalung kapak itulah yang menghancurkan berhala-berhala mereka, masyarakat Babilonia. Tentu saja para hakim mengatakan bahwa berhala tidak mungkin dapat ditanya. Saat itulah Nabi Ibrahim mengemukakan pemikirannya yang berisi dakwah menyembah Allah. Karena merasa terancam dengan dakwah Nabi Ibrahim, Raja Namrud memutuskan untuk membakar beliau hidup-hidup sebagai hukuman. Beliau pun memerintahkan rakyatnya untuk membuat api yang sangat besar dan memasukkan Nabi Ibrahim ke dalamnya dengan menggunakan sebuah katapel. Namun, hakim memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim secara hidup-hidup. Di saat itulah mukjizat Allah kembali hadir. Api tersebut menjadi dingin. Akhirnya, sejumlah orang yang menyaksikan kejadian ini mulai tertarik pada dakwah Ibrahim alaihissalam. Namun, Allah Shallallahu Alaihi Wasallam melindungi hambanya yang saleh itu dengan menjadikan api itu menjadi dingin dan damai bagi Nabi Ibrahim. Beliau pun selamat dari api neraka yang dibuat oleh Raja Namrud. Ini adalah salah satu mukjizat yang diberikan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat taat kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu ingin mengetahui lebih banyak tentang kebesarannya. Suatu hari, beliau memohon kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diperlihatkan bagaimana caranya menghidupkan makhluk hidup yang telah mati. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan kepada Nabi Ibrahim untuk membunuh 4 ekor burung dan melumatkan tubuhnya serta mencampurkannya menjadi satu. Kemudian, beliau harus membagi tubuh burung-burung itu menjadi 4 bagian Allah dan meletakkannya di atas memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil burung itu dengan nama-nama mereka. Maka, dengan izin Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, burung-burung itu kembali hidup dan terbang menuju Nabi Ibrahim. Ini adalah bukti dari kekuasaan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maha hidup dan maha mati. Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat sabar dan ikhlas dalam menjalani ujian dari Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikaruniai seorang putra yang sangat soleh dan dicintainya, yaitu Nabi Ismail. Namun, suatu malam, beliau bermimpi bahwa Allah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk menyembelih putranya itu sebagai kurban. Nabi Ibrahim pun menuruti perintah Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahu putranya tentang mimpinya. Nabi Ismail pun menyetujui keputusan ayahnya dan bersedia untuk dikorbankan demi ridha Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun berangkat ke tempat penyembelihan dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Namun, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih putranya,
Allah Shallallahu Alaihi Wasallam menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba yang besar. Ini adalah ujian yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim dan putranya, namun mereka berhasil melewatinya dengan baik. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan pujian dan penghargaan kepada berdua atas pengorbanan mereka. Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat taat dan patuh kepada perintah Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diperintahkan oleh Allah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan istrinya, Siti Hajar, dan putranya, Nabi Ismail, di sebuah lembah tandus yang bernama Makkah. Beliau pun melaksanakan perintah itu dengan penuh kepercayaan kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana, Siti Hajar dan Nabi Ismail mengalami kesulitan untuk mencari air dan makanan. Namun, Allah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pertolongan kepada mereka dengan mengeluarkan air Zam-Zam dari bawah kaki Nabi Ismail. Dengan adanya air Zam-Zam itu, Siti Hajar dan Nabi Ismail bisa bertahan hidup di lembah Makkah. Selain itu, air Zam-Zam itu juga menarik perhatian banyak orang yang lewat di sana. Mereka pun berdatangan dan menetap di sekitar air Zam-Zam itu. Dengan demikian, lembah Makkah menjadi ramai dan berkembang menjadi kota yang besar. Suatu hari, Nabi Ibrahim kembali ke Makkah untuk menjenguk istrinya dan putranya. Beliau pun mendapatkan perintah dari Allah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersama-sama dengan Nabi Ismail membangun sebuah rumah ibadah yang bernama Ka'bah. Ka'bah adalah rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah Shallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun membangun Ka'bah dengan menggunakan batu-batu yang dipilih oleh malaikat Jibril. Mereka pun berdoa kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menerima amal mereka dan menjadikan mereka orang-orang yang tunduk kepadanya. Cukup sekian saja, di lain waktu kita lanjut Nabi yang ke-6, yaitu Nabi Lut alaihi salam, dan jangan lupa subscribe, itu gratis, dan bunyikan loncengnya supaya kalian dapat video baru yang saya upload. Terima kasih, salam sehat selalu.